Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Namun dengan kondisi puasa saat ini ternyata saudara-saudara kita di wilayah Demak, Jawa Tengah sekarang ini mendapatkan musibah banjir. Dan kita sudah terhubung dengan koordinator relawan yang ada di sana dan juga dari tim kesehatan ada Mas Bowo dan Dr. Kusnadi. Kita sapa beliau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar untuk pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Dan teman-teman. Semuanya masih menjalankan puasa ya? Masih, sementara ini full semua. Iya, alhamdulillah. Dan mungkin sedikit bisa diberikan informasi tentang para relawan atau hadirnya para relawan di musibah banjir Demak kali ini. Kapan dan mulai kapan pula melakukan operasionalnya? Silakan. Yes, untuk hari Minggu kita didapat info perkembangan banjir mungkin season kedua ya, atau bagian kedua. Setelah 15 hari itu sudah sempat kering di wilayah Demak. Nah, untuk hari Minggu dimulai dari hari Jumat ya, Jumat, Kamis, Jumat ya. Tidak dari banjir yang dirobohkan, kemudian akhirnya alirannya mengalir ke Demak. Dan luasan dampaknya itu lebih luas dari banjir Demak yang dulu awal kita menerjunkan personel dulu. Dan ini cakupannya cukup luas, yang kecamatan yang kita pakai untuk posko itu yang dulunya tidak terdampak itu mungkin sedikit, boleh dikatakan tidak ada, ini hampir seluruh kecamatan merata. Dan Kalamas juga lebih parah lagi dan melebar ke kecamatan lain. Nah, kita mulai datang di Demak ini hari Senin kemarin jam 10 di Demak, kemudian melakukan masak itu hari Senin ya. Hari Senin hari buka puasa. Buka puasa kita sudah melakukan action dan tadi pagi kita melakukan sahur perdana. Dan Pak Rudi, untuk total jumlah yang kita buat makan buka dan sahur total 2.636 sampai sahur tadi pagi. Demikian Pak Rudi. Ya. Baik, mungkin saya perlu mengerti ini koneksi untuk audio dari Mas Bowo. Ini HP-nya yang mana ini? Digunakan saja langsung di bawah nggak apa-apa untuk mikrofonnya? Ini saya tidak melihat, jadi ada sedikit suara kepekaannya terbagi-bagi dengan yang kanan kiri. Dia di bawah, begitu maksud saya, begitu. Ya. Dan sekarang saya masih melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Bowo. Jadi terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan adalah untuk dapur umum tadi sudah disampaikan ada 2.000 sekian yang sudah dibagikan. Itu apakah semuanya mencukupi atau masih ada kekurangan di sana-sini dan masih ada bantuan-bantuan yang lainnya? Silakan Mas Bowo. Ini kan masih banyak pengungsi, camp-camp pengungsian yang belum tercover. Ini di wilayah yang posko kami alhamdulillah sudah tercover, tapi daerah lain itu kalau kita sisir itu banyak camp-camp yang belum tercover, karena kita kemampuannya mungkin 3.000 kita belum bisa mencari. Cuma ini kan kita masih proses. Kalau untuk menaikkan jumlah kuota itu kita juga tidak bisa sekaligus itu, karena kita butuh
itu alokasi atau yang menerima itu harus konsisten. Kadang-kadang kan sudah ditetapkan dikirim, kadang-kadang ada yang tidak diambil. Maka kita untuk sementara ini sampai hari ini kita masih posisi di 1.500 sampai antara 1.500 sampai 2.000 untuk sekali makan. Tapi kalau kita melakukan penambahan itu nanti takutnya sudah janji mau diambil, tapi tidak diambil. Tapi kalau sisa-sisa nggak terlalu banyak itu mengalokasikan ke tempat lain, ya. Cuma kan ini kan bulan puasa Pak Rudi. Ya. Bulan puasa itu kalau telat sedikit kan nanti tidak bisa sahur, bisa tidak istilahnya terlambat. Ya. Kemudian itu ya kita ini harus waktu, apalagi ini teman-teman waktu masaknya itu harus presisinya harus tepat. Jadi jam sekian harus seperti sahur itu jam 3 harus clear semua, sudah posisi makan sahur itu sudah posisi di tangan pengungsi. Kalau nanti lewat kan dia butuh istilahnya tidak aman, nantinya mungkin nanti kalau ada belum matang dan sebagainya. Maka ini istilahnya cukup singkat sekali. Ya, baik. Terima kasih Mas Bowo. Dan beralih ke Dr. Kusnadi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Edi. Ya, Pak Dokter, ini mungkin bisa juga dibagikan apakah tim kesehatan ini datangnya juga bareng dengan para relawan atau relawan dahulu ketika semuanya sudah siap sedia untuk posko dan lain sebagainya, kemudian baru disusul kesehatan. Silakan disampaikan Pak Kusnadi. Ya, terima kasih Abdi. Jadi kesehatan itu biasanya kita nyusul, artinya untuk lokasi GU disiapkan, termasuk beberapa lokasi yang nanti untuk pelayanan kesehatan itu biasanya disiapkan dulu dari relawan pusat. Selanjutnya kita nyusul. Jadi sebenarnya kemarin kita hari Senin itu sudah mau siap-siap, hanya saja karena memang kondisi obat, kemudian beberapa fasilitas yang lain belum tersedia, akhirnya kita tunda sampai hari ini. Dan pengalaman sebelumnya. Biasanya kalau kita buka posko dari pertama dan kedua itu biasanya belum banyak yang sakit, tapi nanti masuk hari ketiga nanti mulai biasanya naik cukup tinggi, hari keempat, kelima, dan nanti berangsur-angsur akan turun kembali. Maka termasuk hari ini kita jaga dari pagi, alhamdulillah masih pada sehat. Jadi kita baru dapat 3 pasien lagi. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Dan alhamdulillah ini kita berempat ya, jadi ada dokter 1, kemudian kita dibantu para medis 3. Jadi pusat datangnya tadi sekitar jam 9. Ya, baik. Alhamdulillah semuanya bisa sigap dan cepat untuk menanggapi atau waspada dengan kondisi yang bagaimanapun. Dan mungkin juga bisa disampaikan kalau beberapa waktu yang lalu atau biasanya di kejadian banjir atau musibah banjir biasanya adalah gatal-gatal, penyakit kulit dan lain sebagainya. Kemudian mungkin karena dinginnya cuaca bisa jadi akan membawa dampak untuk tubuh kita. Nah, bagaimana dengan kondisi para yang terdampak musibah korban ini dengan kondisi juga saat ini sedang ada di bulan Ramadan? Apakah di sana memang ada juga yang para terdampak korban banjir ini juga menjadikan puasa ini tetap dilakukan atau banyak yang saat ini mungkin harus tidak berpuasa? Ya, jadi kalau kita melihat ini kita belum bisa cerita banyak ya karena ini kita baru hari pertama. Artinya hari pertama itu ya pasien belum banyak, jadi kita baru dapat 3 pasien. Tapi kondisinya insya Allah bagus-bagus karena tadi pasien yang pertama itu luka, jadi tidak ada kaitannya sama sakit yang berkaitan dengan sakit. Dan pasien yang kedua tadi ini pasien dengan luka bakar karena makan. Jadi kalau kita lihat sekilas, sebenarnya hari pertama itu termasuk hari kedua belum begitu kelihatan dampak dari
banjir. Tapi seperti biasanya, jadi kita bisa memprediksi hari pertama, kedua itu masih hari ketiga mungkin mulai muncul yang namanya batuk, pilek, panas yang muncul. Nanti hari keempat dan seterusnya itu nanti akan muncul juga nanti yang namanya diare, yang kemudian nanti bisa tanda-tanda ke arah tipes. Terus nanti yang terakhir itu biasanya gatal. Terus gatal itu mungkin masuk hari keempat, bahkan ketiga itu juga sudah mulai gatal karena dampak dari air yang kurang terus. Kira-kira gambarannya seperti itu, Mas. Ya. Alhamdulillah kayaknya Pak Teko yang tadi juga masih pada puasa itu. Ya, baik. Kembali lagi ke Mas Bo. Mas Bo, kalau saat ini untuk posko didirikan di mana ya? Saya tidak begitu melihat plakat yang ada di sana. Apakah ini sekolahan atau instansi apa, Mas Bowo? Mungkin bisa sampaikan. Ya, ini posko kita yang dulu pertama itu kita di Medini, Kelurahan Medini, ya sekarang kita di Kelurahan Gajah, Kecamatan Gajah. Ini di SMP Negeri 1 Gajah. Ya, jadi ini jarak dengan banjir itu sekitar 200 meter, ini kan cenderungnya naik, Mas. Jadi sudah ada beberapa posko itu tenggelam dan uput, mungkin bergeser kemana yang nggak tahu. Nah, mudah-mudahan posko kita tidak terkena banjir. Tapi andaikan nanti terkena banjir, nanti kita sudah punya plan B untuk di tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau nanti di tempat lebih tinggi ini namanya lupa tadi yang disampaikan Ahmad, kalau itu nanti tenggelam, ya sudah nanti rumah itu tenggelam semua. Otomatis kita mungkin balik mungkin geser ke gerobokan atau mungkin di tempat yang lebih aman. Itu baru sih. Ya, dan kedatangan dari para relawan ini melalui jalur Semarang atau melalui jalur Gerobokan? Ya, kalau yang hari Senin itu kalau kita gerobokan kemungkinan banyak terjebak banjir. Karena waktu itu banjir masih terposisi banyak terpusat di Gerobokan ya. Jadi kita kemarin ngambil jalur di tol Semarang keluar dari Gayam Sari baru menuju Gajah. Dan penyebab utama banjir ini karena hujan dan juga jebolnya tanggul. Selama mengantisipasi curah hujan yang mungkin mudah-mudahan kita semua berharap, memohon, berdoa agar curah hujan semoga semakin kecil begitu, agar kondisi atau debit air menjadi kecil. Nah, apakah juga ada upaya untuk pemulihan, penormalan kembali untuk kondisi tanggul? Ya, untuk saat ini upaya penutupan tanggul belum ada tanda-tanda ke situ. Saya lihat pemantau di lapangan maupun di grup kabupaten itu ada bupati, ada dekat, BPBD, ada banyak sekali untuk di kebencanaan itu untuk penutupan tanggul. Mungkin yang ada beberapa kali, tapi secara keseluruhan belum bergeraknya belum masif. Karena ini kan masih konsentrasi untuk evakuasi. Sampai hari ini kita masih tadi malam di posko kita ada kita gendong pasien yang dievakuasi untuk kita unjukkan ke posko Kiai Sepuh yang kedua. Jadi kita pakai ambulan, kemudian menuju lokasinya kita jalan, kemudian kita gendong. Jadi di sini banjir itu kemarin itu tidak hujan, cuma kan kiriman banjir dari daerah lain, mungkin dari Sungai Tuntang, ibunya kan dari Tuntang kan masuk ke Bura, kemudian Sungai Ulan dan sebagainya, itu kan debit airnya kan kemarin ada pembukaan diarahkan ke Juwono, tapi kan overload, dan sampai hari ini pun di sekitar sebelah posko kita itu mulai ada air masuk. Di sebelah kita kan balai desa Gajah itu yang tadi malam belum ada air masuk, sekarang air sudah masuk. Tapi untuk posko kita masih aman. Ya,
Baik, terima kasih sekali informasi yang sudah disampaikan dari Mas Bowo selaku koordinator relawan dan juga Dr. Kusnadi yang saat ini sedang mengomandani untuk tim kesehatan yang ada di sana. Semoga semuanya bisa terjalin bagus koordinasi dari kegiatan kerelawanan yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran yang saat ini ada di Demak, dan semoga pula untuk saat ini hujan semakin jarang atau reda, dan juga untuk debit air semakin berkurang atau turun. Selamat bertugas, jaga keikhlasan dan pula kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sambungan kita dengan Dr. Kusnadi dari tim kesehatan dan juga koordinator relawan Mas Muhammad Arif Wibowo SSI. Saya Rudi Arfianto mohon undur diri untuk acara Inframe. Insya Allah kita akan ikuti informasi-informasi berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.